Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Alia Ramawijaya dan rekan saya ada Imelda BK Zaria, Tia Atika dan juga Zana Shanti Trisantia. Sini kami akan mengidentifikasi hasil kompetensi pada kasus cerita para guru berinovasi di tengah pandemi Corona. Nah, di sini ada kasus yaitu guru memutar otak dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia atau RRI Sanggau dan komunitas guru belajar sebagai pengajar dan disampaikan lewat radio. Menurutnya, radio dipilih sebagai media menyampaikan materi kepada murid karena bisa menjangkau semua daerah, sehingga kini program belajar di RRI bisa didengarkan selama 1 jam mulai Senin hingga Jumat. Sama program, ia menyebutkan para guru bisa bergantian mengajar, memberikan materi yang mereka kuasai dan tidak harus mengejar target kurikulum. Nah, di sini kami sudah berdiskusi hasil dari kasus cerita para guru berinovasi di tengah pandemi Corona, yaitu kasus para guru yang berkolaborasi dengan RRI Sanggau dan komunitas guru belajar adalah contoh nyata bagaimana kreativitas dan semangat gotong royong dapat mengatasi tantangan yang begitu besar. Penggunaan radio sebagai media pembelajaran merupakan langkah yang sangat inovatif, mengingat keterbatasan akses teknologi di banyak daerah. Berdasarkan kasus yang disajikan, dapat diidentifikasi juga beberapa kompetensi yang dimiliki oleh para guru, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu seperangkat kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, di kompetensi ini sangat penting karena menjadi dasar bagi seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan membantu siswa mencapai potensi maksimalnya. Lalu di kompetensi pedagogik ini memiliki unsur-unsur utama, yaitu guru mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif meskipun dalam kondisi terbatas seperti pandemi. Kemudian guru mampu memilih media pembelajaran yang tepat atau radio untuk menjangkau siswi di berbagai daerah. Kemudian guru mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan menarik. Yang kedua, terdapat kompetensi profesional, yaitu seperangkat kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bidang pekerjaannya secara efektif dan efisien. Nah, dalam konteks pendidikan, kompetensi profesional guru mengacu pada kemampuan seorang guru dalam menguasai materi pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, dan juga mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. Kemudian di kompetensi profesional ini juga meliputi guru mampu bekerja sama dengan berbagai pihak RRI komunitas guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian guru mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam dunia pendidikan, dan juga guru mampu memanfaatkan teknologi yang ada atau radio untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, untuk teman-teman yang lain, apa ada pendapat lagi selain dari saya? Ada pendapat yang dari yang lain. Eh, Lanjutan dari kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan bergaul secara efektif dengan orang lain dalam berbagai situasi. Dalam konteks pendidikan, kompetensi sosial, guru mengacu pada kemampuan guru untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa, sama guru, orang tua, dan masyarakat. Yang pertama, guru mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswa, sesama guru, dan masyarakat. Yang kedua, guru mampu menciptakan hubungan yang saling menghormati, percaya, dan empati dengan siswa dari latar belakang dan karakteristik yang beragam, menunjukkan sikap adil, peduli, dan responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Yang ketiga, guru mampu menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif, mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan stakeholder pendidikan, serta menjadi teladan dan agen perubahan positif di lingkungan sosial. Yang keempat, ada kompetensi kepribadian, adalah seperangkat sikap, sifat, dan nilai-nilai yang melekat pada diri seseorang, yang secara langsung mempengaruhi cara berpikir, berperasaan, dan bertindak dalam berbagai situasi, termasuk dalam konteks profesional seperti menjadi seorang guru. Yang pertama itu memiliki motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan mengembangkan diri.
yang kedua, kreatif dan inovatif dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan profesinya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Kalau misalkan dari kompetensi tadi udah nggak ada yang mau nambahin, mungkin kita lanjut ke analisis masalah. Nah, selanjutnya itu kasus para guru yang berkolaborasi dengan RRI, Sanggau, dan komunitas guru belajar dalam menghadirkan pembelajaran melalui radio merupakan sebuah inovasi yang patut diapresiasi. Dalam situasi pandemi yang penuh ketidakpastian, para pendidik ini telah menunjukkan kreativitas dan keuletan yang luar biasa. Dengan memanfaatkan media radio yang sederhana namun efektif, mereka berhasil menjangkau siswa di berbagai daerah, memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung, dan yang lainnya. Pilihan mereka untuk tidak terpaku pada target kurikulum menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan siswa di tengah situasi yang sulit. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak juga mencerminkan semangat gotong royong yang kuat dalam dunia pendidikan. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti kualitas suara dan keterbatasan interaksi, namun inovasi ini telah membuka jalan bagi pengembangan model pembelajaran yang lebih fleksibel dan inklusif. Beberapa poin penting dari analisis kasus ini adalah yang pertama yaitu fleksibilitas dan adaptasi. Para guru telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Mereka tidak hanya mengganti metode pembelajaran, tetapi juga mampu memilih media yang paling sesuai dengan kondisi dan keterbatasan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Menurut pendapat saya, seperti itu. Kalau ada pendapat lain dari teman-teman, dipersilakan. Baik, saya ingin menurut saya dari analisis kasus ini adalah kolaborasi multisektor. Kemitraan dengan RRI komunitas guru merupakan contoh nyata dari kolaborasi lintas sektor yang saling menguntungkan. Keterlibatan berbagai pihak tidak hanya memperkaya sumber daya, tetapi juga memperluas jangkauan pembelajaran. Mungkin dari teman yang lain. Oke, kalau tambahan dari saya itu ada fokus pada siswa dengan mengutamakan pemahaman siswa daripada sekedar tuntutan kurikulum. Nah, para guru telah menunjukkan bahwa mereka menempatkan kepentingan siswa di atas segalanya. Hal ini tuh sangat penting, terutama dalam situasi pandemi yang dapat menimbulkan kecemasan dan stres pada siswa. Mungkin ada pendapat lagi dari teman-teman yang lain. Baik, saya ingin menambahkan, dan yang keempat itu ada pemaparan teknologi. Penggunaan radio sebagai media pembelajaran menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu harus mahal dan canggih. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada secara kreatif dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada tambahan yang lain? Baik, karena tadi sudah dijelaskan analisis dari studi kasus tersebut, saya akan menambahkan tantangan serta solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi, inovasi ini membuka banyak peluang untuk mengembangkan pendidikan di masa depan. Namun, beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, keterbatasan interaksi. Pengajaran lewat radio bersifat satu arah, sehingga guru tidak bisa memantau pemahaman siswa secara langsung. Pengajaran lewat radio bersifat satu arah, tidak dapat memantau pemahaman siswa secara langsung dan berpotensi menghambat efektivitas proses pembelajaran. Tanpa umpan balik langsung dari siswa, guru menghadapi kesulitan dalam menilai tingkat pemahaman real time, menyesuaikan kecepatan atau gaya pengajaran, dan juga memberikan klarifikasi segera atas pertanyaan yang sering muncul. Situasi ini juga dapat mengurangi keterlibatan siswa karena kurang interaksi langsung yang biasanya menjadi ciri khas pembelajaran tatap muka. Nah, dari permasalahan ini, solusi yang bisa dilakukan
eh, tidak berbagai diterapkan untuk meningkatkan interaktivitas dalam pembelajaran berbasis radio. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan teknologi pendukung seperti SMS atau aplikasi pesan instan untuk memfasilitasi komunikasi dua arah. Guru juga dapat menyediakan sesi tanya jawab terjadwal di mana siswa dapat mengirimkan pertanyaan mereka yang kemudian dijawab dalam siaran berikutnya. Selain itu, pengembangan konten interaktif seperti kuis, teka-teki, atau cerita bersambung yang membutuhkan partisipasi siswa dapat meningkatkan keterlibatan mereka meskipun dalam format satu arah. Lalu yang kedua, aksesibilitas perangkat radio. Tidak semua siswa mungkin memiliki akses ke perangkat radio, meskipun radio dianggap sebagai teknologi yang relatif terjangkau dan tersebar luas, realitasnya tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat ini. Faktor ekonomi, geografis, dan infrastruktur berperan besar dalam menciptakan kesenjangan akses. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin tidak memiliki perangkat radio di rumah atau harus berbagi satu perangkat untuk beberapa anggota keluarga lainnya. Di daerah terpencil, sinyal radio juga bisa menjadi lemah atau tidak stabil, menghambat penerimaan siaran edukatif. Selain itu, beberapa rumah tangga modern mungkin telah beralih sepenuhnya ke perangkat digital dan meninggalkan radio konvensional. Nah, solusi dari permasalahan ini, meskipun pelajaran melalui radio memiliki keterbatasan dalam hal interaksi langsung, dengan pendekatan kreatif dan pemanfaatan teknologi serta sumber daya komunitas, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan efektif. Kunci keberhasilannya terletak pada fleksibilitas, inovasi, berkelanjutan, dan fokus konsisten yang pada kebutuhan siswa. Pemerintah daerah atau sekolah juga dapat menyediakan radio bagi keluarga yang tidak mampu atau membangun pos belajar di beberapa titik yang aman dan terjangkau di desa-desa. Mungkin itu dari saya. Apakah teman-teman lain mempunyai pendapat yang berbeda? Silakan. Oke, saya izin menambahkan mungkin selanjutnya itu tantangannya mungkin ada kesulitan dalam penilaian pembelajaran. Tanpa interaksi langsung, sulit bagi guru untuk melakukan penilaian formatif. Tanpa interaksi langsung antara guru dan siswa, pelaksanaan penilaian formatif menjadi sulit dilakukan secara optimal. Guru kehilangan kesempatan untuk mengamati secara langsung perkembangan pemahaman siswa, mengidentifikasi kesulitan belajar mereka, dan memberikan umpan balik segera. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran secara real-time dan memenuhi kebutuhan individual siswa. Selain itu, kurangnya interaksi tatap muka juga dapat mengurangi akurasi penilaian, karena guru tidak dapat memastikan apakah tugas atau ujian dikerjakan secara mandiri oleh siswa. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara hasil penilaian dan kemampuan sebenarnya pada siswa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Nah, dari tantangan tersebut, saya akan memberikan solusinya. Nah, solusinya itu antara lain pemanfaatan platform pembelajaran digital yang interaktif, seperti video conference dengan fitur breakout rooms dan whiteboard digital memungkinkan diskusi dan kerja kelompok secara daring. Guru dapat merancang tugas yang mendorong kolaborasi dan komunikasi aktif antar siswa, seperti proyek kelompok daring, forum diskusi, dan presentasi virtual. Penerapan strategi pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning dan simulasi juga dapat meningkatkan keterlibatan dan interaksi siswa dalam proses pembelajaran. Penting bagi guru untuk menyediakan beragam saluran komunikasi dan menyediakan waktu khusus untuk konsultasi daring sehingga siswa merasa terhubung dan terfasilitasi meskipun pembelajaran berlangsung secara tidak langsung. Dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin sudah cukup ya. Saya mau menyimpulkan nih dari kasus di atas ini, mulai dari permasalahannya, tantangan dan solusinya. Ini menunjukkan bahwa kasus inovasi para guru di tengah pandemi yang berkolaborasi dengan RRI Sanggau dan komunitas guru belajar menunjukkan bahwa inovasi, semangat gotong royong, dan kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan pendidikan. Meskipun keterbatasan teknologi, guru dapat menjangkau siswa di daerah terpencil dengan radio. Keterlibatan profesional, sosial, pedagogik, dan kepribadian guru juga sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran krisis. Terlepas dari kendala seperti keterbatasan interaksi dan ketidakmampuan untuk mengakses perangkat radio, solusi inovatif
seperti penggunaan SMS dan dukungan pemerintah dapat membantu mengatasi masalah ini. Kebutuhan siswa, fleksibilitas, dan inovasi berkelanjutan memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan meskipun situasi sulit. Nah, mungkin cukup sekian hasil dari identifikasi masalah kompetisi pada kasus di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.